Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Irfan selaku pembimbing dari kita nanti yang dipersiapkan untuk menjadi guru penggerak di SD Sayung 1. Yang terhormat Bapak Ibu Guru pengasuh pengajar di SD M Sayung 1 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam mengikuti arahan dari teman kita yang pada saat ini sebagai guru penggerak. Salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, di sini saya selaku wakil dari Bapak Kepala Sekolah yang pada hari ini, pada kesempatan ini beliau tidak bisa rawuh, maka menunjuk saya untuk mewakili. Yang pertama-tama kami mohon kepada Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan mengikuti arahan dari Bapak Irfan selaku penyaji narasumber dari guru penggerak. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengikutinya dan kelak kita bisa menjadi guru penggerak setelah Pak Irfan. Mudah-mudahan kita nanti bisa sukses dan akhirnya bisa membawa anak didik kita ke arah yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk mewakili beliau Bapak Kepala Sekolah yang pada hari ini tidak bisa rawuh. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan lagi kepada Pak Irfan. Terima kasih Pak Sudiro selaku wakil sekolah dan juga terima kasih pada seluruh rekan-rekan dewan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya ingin membagikan guru penggerak yang telah saya pelajari selama kurang lebih 2 bulan ini ya. Jadi harapannya ilmu yang saya terima ini nanti juga diterima juga oleh seluruh rekan-rekan di sini agar bisa mengimplementasikan ke siswa ke peserta didik kita. Baik, saya termasuk JDP angkatan 5 dari Kabupaten Demak. Belajarnya nanti ada banyak modul ya, ada kurang lebih modulnya 3. Sekarang baru sampai modul kedua 1 ya. Untuk modul 1 ada 4 yang kita pelajari, yaitu yang pertama adalah tentang refleksi filosofis pendidikan nasional oleh Bapak Dirjen kita, Bapak Yajar Jowanoro. Kemudian nanti belajar yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak. Sesungguhnya guru penggerak itu hanya sebagai nama saja. Pada intinya setelah saya pelajari ternyata rekan-rekan semuanya sudah menjadi guru penggerak secara otomatis. Setelah belajar ternyata sudah menjadi guru penggerak. Berikutnya yang ketiga adalah visi guru penggerak. Yang terakhir nanti budaya positif. Baik, langsung saja saya lanjutkan. Kita belajar tentang yang pertama secara poin besarnya saja ya. Baik. Untuk yang pertama sesuai dengan filosofis Yajar Jowanoro itu adalah seperti ini. Pendidikan itu menginginkan bahwasanya kita itu menuntun. Tugasnya menuntun kodrat yang dimiliki oleh anak itu kita tuntun ya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan ya dan setinggi-tingginya itu sebagai anggota masyarakat, sambil sekolah masyarakat. Jadi kita menuntun saja. Jadi siswa itu diibaratkan sebagai tanaman ya. Artinya kita sebagai tanaman berarti kita sebagai petaninya, kita hanya tinggal memupuknya kemudian menyimpangkan dari benih-benih atau hal-hal seterusnya. Jadi kita hanya bisa
menuntun saja, tidak bisa kamu tuh bisa harus jadi, tidak bisa, itu tergantung dari siswanya sendiri. Jadi praktek di sekolah kita memfasilitasi, semuanya difasilitasi apapun ya, karena inti dari pendidikan ternyata itu satu berpihak kepada siswa, berpihak pada murid. Jadi apapun yang kita miliki, yang kita punya, kita kembalikan ke siswa, untuk siswa semuanya. Kita belajar, yang pintar menari, belajar nanti untuk itu, yang pintar TK nanti juga untuk siswa, yang pintar sosialisasi, komunikasi, public speaking semuanya juga untuk mereka semuanya. Dan pasti kita sebagai guru tidak menguasai semuanya pasti, maka dibutuhkan nanti dalam poin yang ketiga nanti nilai peran guru juga nanti fungsinya di sini. Jadi kalau saja kita lanjutkan ini sebagai garis besar saja. Ya ini yang kedua ya tadi nilai dan peran guru penggerak dia. Jadi kita disuruh menuntun kekuatan yang dimiliki oleh siswanya tadi. Kalau sekarang ini kan harus sesuai dengan Jermannya. Kalau dulu yang senior mungkin sistem belajarnya tidak banyak menggunakan TIK. Tapi yang sekarang banyak menuntut menggunakan TIK. Artinya sesuai perkembangan zaman ini yang P21, skill P21 ya harus diberikan. Ya, dipisahnya apa? Yang muda-muda ini saya lihat alhamdulillah perkembangan ini sungguh luar biasa. Tidak menutup kemungkinan yang sudah tua seperti saya pasti juga bisa kalau mau belajar, yang penting pelan-pelan saja. Karena memang kebetulan kita anak dirinya SD ya pelan-pelan saja tidak masalah ya. Kemudian ya peran di sini nilainya ada 4 kurang serta ya. Kurang serta ya karena ya sudah apa? Yang jelas tujuannya di sini semuanya yang berpihak kepada murid ini. Berpihak pada murid di tengah ini nanti kita yang memiliki di sini yaitu kesadaran diri kita, kemudian ada kesadaran sosial ini dimiliki oleh kita seperti itu ya. Kemudian ekosistem ini hal yang dilakukan oleh seorang guru penggerak. Jadi di antara tadi saya sebutkan tadi tentang untuk pengetahuan TIK-nya juga masuk ke sini. Karena memang P21 menunjukkan TIK, skillnya itu TIK ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita belajar itu sudah TIK ya. Jadi secara sederhana itu sudah TIK. Jadi sebenarnya ada yang bilang aku rasa TIK salah. Karena para guru kita senior pun sudah memegang HP, sudah bisa menggunakan. Itu namanya bukan aku rasa TIK bisa, cuman ringnya saja yang berbeda. Ya. Nah, itu semuanya punya. Karena secara sederhana kita kan pakai WhatsApp, yang paling sederhana kan sudah bisa. Pembelajaran WhatsApp kan sudah bisa. Kalau yang menggunakan Slido, sentimeter, milimeter, kelas poin, PowerPoint, nah itu namanya sudah naik lagi ringnya. Jadi tentunya kita bisa menggunakan. Terlebih kelas 4, terlebih kelas 5. Yang AN3, nah itu wujud dari TIK kelas 5 gimana sama dulu. Dan ya, ini kan pasti memberikan secara tidak langsung cara menggunakan atau dalam bahasa simulasi. Nah itu kan sudah menggunakan TIK ya. Kalau secara lapangan nanti pasti menggunakan laptop, tetapi kalau mengajarkan menggunakan HP saja sudah cukup karena pada intinya isinya sama. Cuman view-nya saja yang berbeda, tapi secara prinsip kalau sudah bisa menggunakan handphone, nanti laptop juga bisa. Nah itu untuk kaitannya dengan TIK ya, ini juga sama ya. Kalau ini perannya itu sebagai pemimpin pembelajaran. Karena kita di kelas kan pasti sebagai pemimpinnya. Jadi yang ngatur semua hal pada siswa kita, mau jadi baik mau tidak baik kan kita jadi pemimpinnya. Jadi awal mulanya di sini. Jadi awalnya adalah kita sebagai pembelajarannya di poin 1, kemudian yang peran kedua sebagai coach sebagai guru lain. Setelah bisa nanti saling membagi ke guru yang lain, misalnya ada guru pemula yang bisa atau katakanlah pengetahuannya berbeda, berarti saling biar tahu sama gitu. Istilahnya seperti itu, guru lain ya. Kemudian peranan kita itu adalah pendorong kolaborasi. Jadi zaman sekarang seperti Pak Menteri mengatakan itu, kita itu kalau mendidik anak menuntun anak berbeda murid, orang iso sendirian, harus bersama-sama dari 1 sampai 6 bersinambungan kan, seperti dalam rapat juga bersinambungan. Maka pembelajaran itu berkesinambungan. Maka misalnya dalam satu hal
Karena kebetulan guru SD kan semua harus ngerti kabeh, itu yang biasanya tidak terpenuhi. Masa dari seni musik, dari menyanyi, dari menggambar, dari pengetahuan IPA, semuanya harus dikuasai semuanya. Dan nanti mesti kan ada yang tidak pas, tidak menguasai, dan nanti kolaborasi sama guru yang lain yang menguasai. Jadi di situ untuk kaitannya dengan kolaborasi. Jadi biar tidak tidak ketinggalan untuk yang diterima oleh siswa. Jadi semuanya sama. Berikutnya visinya, yang ketiga visi penggerak itu ini menggunakan inquiry apresiatif, yaitu suatu filosofi, suatu landasan berpikir ya yang berfokus pada kolaborasi tadi ya, dicarikan hal yang positif dalam diri seseorang. Itu pendapat dari co-operator di tahun 2005. Jadi isinya nanti harapannya visi yang ada di sekolah ini mulai dicanangkan oleh pemerintah itu sesuai dengan yang namanya P5 ya, yang kelas 1 sama kelas 4, Putri sama Mas Derajat, sama saya juga. Profil Pancasilanya itu nanti harus terpaut atau ada dalam visinya. Nah, jadi kalau yang misalkan nanti dianalisis di sekolah tidak ada, dirubah biar sesuai dengan P5-nya, proyek pengamalan Pancasila tadi ya. Kebetulan yang PPG alhamdulillah di sini ada juga 2 orang yang sudah mengikuti PPG, sebentar lagi sudah menyusul, alhamdulillah saudaranya sama Mbak Nolida ya juga akan menyusul, alhamdulillah semuanya sudah dapat ilmu berbeda. Berikutnya nanti kalau ini CDP nanti Mas Anam mengikutinya, kemudian Mas Dija juga mengikutinya ya, untuk berguranya maupun PPG-nya ya, itu bagian dari menambah kompetensi kita. Kompetensi kita itu yang sudah kita tahu ya, kompetensi sosial seterusnya itu harus kita dalami di situ ya. Berikutnya yang ini nilai kita ya, nilai negeri 1 visinya terwujudnya peserta didik yang beriman, berkarakter, berprestasi dan cinta lingkungan. Nah ini nanti kita pelajari bersama. Kalau memang sudah sesuai berarti kita lanjutkan. Tetapi kalau ada yang kurang pas dari kaitannya pengamalan profil Pancasila, perwujudan itu tadi, maka nanti juga direksi disarankan oleh pemerintah ya, seperti itu. Berikutnya yang keempat, ya ini ada gangguan sinyal berarti ya, yang gambar tidak keluar. Salah satu tantangan Nah ini 2021 tantangannya di sini. Dan perlu diketahui, saya mendapatkan pembelajaran itu bahwa sesungguhnya ternyata di lapangan kita keliru katanya kalau dari instruktur narasumbernya. Berarti di mana pembelajaran tadi kan harus berpusat pada siswa, pada didik. Itu ternyata dalam TK ini Bapak Ibu teman-teman semuanya, internet itu tidak di kantor, internet itu justru di kelas-kelas sekarang untuk pembelajaran mereka. Ternyata berarti selama ini kita keliru untuk pemahaman Islam pun di kantor untuk ukuran guru itu malah sudah tepat. Justru artinya kalau memang di sana ada itu siswa sudah ada dulu, karena pembelajaran semua untuk siswa dan ini sudah difasilitasi, sudah digunakan untuk mereka. Jadi dari langsung sudah mengatakan seperti memang di lapangan realitanya tidak seperti itu, tapi sebenarnya malah yang benar yang disampaikan tadi. Jadi seperti itu. Caranya bagaimana ya nanti diskusi dari kepala sekolah dan seterusnya. Kalau sudah tahu, alhamdulillah kepala sekolah kita guru penggerak sekolah penggerak, dan itu gurunya mesti lebih tahu isi kaitan dengan itu ya. Mungkin kalau ingin lebih lanjut isinya dari itu, alhamdulillah kita teman-teman di sini sudah misalkan mengenai itu Mas Derajat sebagai bos Putri itu nanti arahnya lebih mudah karena memang ternyata sudah aslinya juga seperti itu, tinggal mau melaksanakan atau tidak. Nah, itu seperti itu ya, betul-betul tidak kelihatan dengan gampangnya ya. Jadi intinya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian hal ini semuanya masuknya lewat SIM PKB. Nah, e-learning ini SIM PKB. Jadi jadi akun belajar kita itu semuanya berbeda karena semua satu pintu. PPG satu pintu di sini. Kemudian guru pelajar di sini, sekolah penggerak juga di sini. Kemudian akunnya sekarang kan yang PMM itu kalau tidak punya akun tidak bisa masuk. Misalkan dananya masuk belum bisa karena tidak punya akun. Ya. PMM waktu teman ngajar itu, jadi
Nah itu kemarin diinformasikan sudah disampaikan di Demak ini masih ranking 1 dari 34. Tapi saat ini dari belakang, katanya dari belakang. P1 senang bu, nomor 1. Ternyata dari belakang. Kata narasumber dari Demak kemarin dari belakang. Ya tapi rapopo. Maka yang itu yang menggunakannya, yang belajar yang menggunakan. Maka sekalian mungkin besok Selasa kalau mau kita belajar tentang PMM, karena besok Selasa ada pengarahan, insya Allah saya minta pengarahan dari Pak Kepala Sekolah Pak Arjo tentang kelas 1 dan 4 proyek Pancasilanya. Kita kan belum ada, itu kan bukan kelasnya, itu sekolahnya, satuan pendidikan. Jadi tinggal sekolah itu mintanya proyek seperti apa, itu dari kepala sekolah. Oh ini terus dilaksanakan oleh kelas 1 4 dan seterusnya kelas 2 3 5 6. Jadi dari atas dari satuan pendidikan kepala sekolah terus nanti dilontarkan pada kita semua. Jadi kita tinggal pelaksananya nanti secara sistematis ada payungnya orang. Wah, buat sendiri makanya kemarin sama belajar betul ya belum bisa memastikan saya kiki banyak bilang kiki belum ketemu belum ketemu nanti ada setelah saya minta pengarahan sama beliau, mudah-mudahan besok Selasa katanya mau matur ya, kemudian kita diberi pencerahan untuk IKM karena IKM mau tidak mau implementasinya kita harus melakukan semuanya. Saat ini kan memang baru kelas 1 4, tahun depan ditambah 25 seperti kurikulum 13 yang lalu. Setelah itu baru kelas 3 pada akhirnya semuanya mengikuti semuanya ya, seperti itu ya. Jadi pada dasarnya seperti ini ya. Ya, yang nomor 4 itu budaya positif ya, tapi tidak kelihatan sekalian. Alhamdulillah kita sudah memiliki tambahan itu dari Pak Anam dulu PAI sudah ada menambah profil Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa. Nah, itu dan juga alhamdulillah sudah melakukan sholat duha bersama-sama. Ya, alhamdulillah sudah berjalan. Itu bagi siswanya, bagi guru juga ternyata berjalan, yaitu adanya sholat duhur ya, sholat duhur kan berjamaah itu. Mudah-mudahan nanti salah satu menjadi proyek Pancasila kita yang pertama itu yang ini bisa kalau diusulkan sama kepala sekolah Pak Arjo betul-betul realisasi ya. Kalau kemarin imamnya masih 2, besok pada Mas derajat imamnya 3 gitu kan. Ya, laki-laki kan pemimpin setidaknya pemimpin rumah, bagi saya pemimpin kelas anak-anak bisa kalau memang sudah becus ya seperti itu ya. Dan terus setelah belajar ini semakin lama semakin sulit semakin banyak ilmu nih bingung ya, yaitu di poin 2.1 itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sudah pernah dengar belum? Belum. Wah kode ayo Sudah baru saja tadi. Berdiferensi itu seperti ini. Secara gampang tapi sebenarnya di antara celah-celah belajar kita sudah menggunakan. Jadi itu pertama kali belajar itu sudah dipilah siswa kita itu yang kurang bisa, yang sedang sama yang tinggi. Itu langsung dikelompokkan. Setelah masuk sudah tahu dulu siswa itu dikelompokkan di sini. Kemudian pembelajarannya kontennya itu ternyata berbeda-beda. Yang di sini tingkat yang pintar, yang tinggi, yang sedang berarti berbeda ya aslinya tambah Mumat. Belajar pada dasar nyiapin materi sana, materi sini. Baru nyiapin materi itu kemudian asesmennya, penilaiannya juga berbeda. Sana sendiri, sini sendiri. Wah, ceritanya seperti itu. Pengelakuannya seperti itu. Jadi itu berdiferensi, itu namanya pembelajaran berdiferensi. Kemudian lanjutnya pembelajaran sosial emosional. Itu SQIQ ya. Jadi tidak ya seperti Pak Najib mengatakan orang kudu pinter akademik gitu. Ya, elemen akademik pun dipinterkan. Artinya kalau itu nanti sekarang olahraga sih ini pinter iso 200 ini jadi wis wong pinter orang kudu kurang. Ayo di sini kita orang pinter bukan. Itu sudah kategori orang pinter. Tapi anggapan kita jadi sekarang kan anggap hotel lah sini berdasarkan psikologi nyala itu orang pinter kan gitu. Sekarang harus juga
SMK tuh ora salah nang hormat ya. Ora salah, ya buktinya Rona kompetitifnya ya. Iya. Orang tapi dia juara misalkan kabupaten juara 1 kan nanti itu namanya sudah jos. Jadi tidak harus melihat itunya, tapi kalau mau ideal ya selalu ya kompetitif bagus, kemudian efektifnya bagus, si motor bagus, itu kalau ideal. Tapi kan tidak selalu misalnya situ ada bisa jalur tidak apa-apa, jangan dimarahin, tetap harus difasilitasi juga. Makanya termasuk anak berkebutuhan khusus Devi, yuk harus dimarahin. Kalau kita punya itu, yuk lihat jeleknya di sekolah itu kan temannya itu selalu kan iri. Ya Devi di sini ini dapatnya 40-50 tapi naik terus itu kan tidak apa-apa karena berdasarkan diferensi tadi berarti menuju ke kakaknya itu beda-beda lagi, artinya kemampuan si yang pintar, yang sedang kalau sudah kita memiliki kering seperti itu kemudian bisa membuat memilahnya oke pantas kalau sudah lolos sekian ini punya rate-nya sendiri berarti sudah lulus. Nah contohnya kan nanti ada yang pintar kan dulu mulai kayak gini terus nanti orang itu juga sama dan itu ternyata itu diperlukan juga oleh narasumber itu mengatakan kepala sekolah bisa mengundang komite itu saat itu boleh diberitahukan pada wali siswanya wali muridnya, jadi tidak ada istilah kecemburuan muridnya mau terus wah enak kayak gini jadi tidak bisa seperti itu. Jadi ternyata proporsional memang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya gitu. Itu sampai di situ, sampai saat ini pembelajaran yang paling bergerak baru sampai pembelajaran sosial emosional. Nanti masih ada lagi berikutnya kemudian modul ketiga dan seterusnya. Dan harapannya ini sudah dibuka angkatan 8, 9, 10. Silakan Bapak Ibu itu semua. Mas Anam, Mas Raja, semuanya sudah bisa ya. Sudah bisa ya? Bisa ikut tuh? Bisa. Pokoknya bisa ya. Bisa masuk ya. Oh, bisa nggak? Ketua. Anggotanya ya semua. Ketua anggota. Nanti saya ngomong. Kan 52, 50, sampai 52. Sampai 52 itu malah enak jadi pengajar. Jadi umur 5 yang calon gurunya itu sampai 50 harapannya di pemerintah harapannya. Yang 50 ke atas itu pengajarnya. Nah, jadi inilah saya kan posisi guru penggerak calon penggerak. Nah, jadi itu yang ngajari saya. Gitu. Jadi karena kesenian tadi ilmunya lebih banyak, tapi yang dilihat adalah pengalamannya Bu. Betul ya? Yang dilihat pengalamannya. Pengalamannya banyak itu yang disampaikan ke calon penggerak. Jadi calon penggerak mungkin yang kesulitan masalah TK itu mungkin kan pinter ya, Bu Sri ya. Nah, awal dulu aku Mas Derajat sama Mas Anam kan dan berupa wis iso pinter kan. Ya harus pinter daripada guru tunggi. Bu Sri dan Bu Sri ngajarkannya sosial emosionalnya. Oh itu kan temperamental ya lah iso. Cara mana begini nih kan. Jadi kan mau begini kan dia religiusnya kan sosialnya ditata. Jadi kan terjadi keseimbangan. Jadi dia berhak menjadi pengajar praktek. Ini dibuka juga dengan Mas Anam dibuka ya pengajar praktek dibuka, guru praktek dibuka adalah pas bulan. Karena nanti kalau lewat negara anggaran ya mandek biasanya berhenti tuh. Oh ya wis. Ya sudah kan terus pemerintah dapatnya jadi itu kesepakatan pertama kayaknya jadi kan benar-benar. Tapi biasanya beda yang diberikannya. Karena ya angel kan wong belajar sendiri wis sulit kan nyalurke kalong kan. Tambah mesot kalong Nah, seperti makanya kalau ada kesempatan jangan saja Bapak semuanya jangan lihat wis terpaksa ya kurang merangkak kalau satu masuk merangkak pelan-pelan ya betul saya dulu ya. Pokoknya jaringan wis bagus semuanya ya, bagus semuanya karena saya di tengah perjalanan banyak pikiran setelah pikiran ada kemarin setelah anak saya jauh-jauh terus lebih rumah ternyata ya terus yang muda-muda kan semangat nah semangat pokoknya anggur nek usaha matur kan usahamu saya usaha apa saya
awal kan ngerti dosen itu diberikan sesuai dengan dosen. Usaha tidak bisa membuat Nah, tidak sambil kali ya. Ya, sambil di sini aja kita belajar tentang ya, pertanyaan enggak? ya, buka pertanyaan, silakan. Untuk ingin mengetahui lebih dalam atau Ya. bertanya satu hal, monggo silakan. Silakan. Pak. Hanya Pak masalah untuk penilaian referensi tadi masalah ring di dalam persekolahan itu. Kita tetap menghadapi kontroversi anak-anak dan wali murid. Misalnya anak di ring 1, anak di ring 2 dan ring 3, kita kategorikan 3 saja. Soalnya kan berbeda. Ya. Orang tua mesti melihatnya itu kan nilai. Gitu. Ya. Anak-anak di ring 1, misalnya di ring 1 misalnya 5 anak. Ini yang mendapatkan tabungan misalnya 8. Anak-anak yang di ring sedang ada yang mendapat karena soalnya ini lebih mudah, dia mendapatkan 90, 10, 80. Nah, anak-anak yang di ring saya tidak mengatakan yang ini yang mana. Yang di ring sedang itu sama yang di ring pertama itu nilainya lebih besar dari ring tiga. Kalau ada orang tua, saya maksudnya mempunyai wali murid yang sidik-sidik ini anakku nilai kok nilai. Dia bisa melihat nilai anak-anakku, dia anaknya di ring sedang, anakku kui nilainya 99. Lah sing kui mau di ring 1 nilainya 88. Lah di rapot yang nanti tuh kita cara mengolahnya tuh anak ini bisa melompat ke sini apa enggak atau gimana caranya nanti untuk penilaiannya di rapot. Terima kasih sekali, pertanyaannya bagus sekali, luar biasa ya sampai. Iya, ini luar biasa ya. Memang seperti itu, tapi itu ternyata perlu diperhatikan. Saat kita begitu, jangan sampai mereka tahu kalau aku ini pasti orang sok yang sedang tidak benar. Tidak, ternyata tidak perlu disampaikan ke mereka, cuma kita yang tahu sendiri terus kita melakukan dalam kelompok belajar kan, oh belajar sini. Nah itu hanya yang tahu kita, jadi supaya jangan sampai tahu orang iso kumpul orang iso. Ternyata jangan tetap sesuatu digaungkan. Ya artinya tetap dibedakan pembelajaran tadi ada kelompok tadi, tetapi mereka tidak tahu kalau saat sebenarnya itu kelompok orang kurang paham betul dan kelompok sekian itu mereka tidak tahu. Jadi itu dalam catatan kita. Nilainya juga tidak boleh di apa. Itu nanti namanya refleksi. Ke refleksi disampaikan bahwa bocah-bocah senior ini yang sedang diri itu disampaikan. Nah, dari itu semuanya kan ranknya tetap kita yang punya. Misalnya tahapan nilai sekian tadi itu tetap kategori nanti kembali lagi ke zaman dulu misalnya nek rank nilai 70 sampai 80 itu nilainya B yang seperti itu. Lalu walaupun nilainya sebesar apapun ranknya dia tetap di bawah yang rank 1 tadi. Itu secara langsung kita belum mendapatkannya, belum rapotnya seperti apa belum diberi. Nah, mungkin dapat kalau setelah pembelajaran juga ini nanti ada buku-bukunya belum tahu ya sebenarnya. Itu baru sampai ke pengetahuan tadi itu tidak boleh ditunjukkan mereka bahwa mereka termasuk golongan ini tidak bisa. Hanya kita yang tahu sebagai gurunya. Kemudian nanti pemberian adalah refleksi tadi. Oh kalian bagusnya nih. Ya itu di refleksi diungkapkan bagusnya ya. Bagusnya kamu bagus semuanya diungkapkan. Itu untuk menambah emosional mereka, menambah semangat mereka. Oh ternyata misalkan dipandang kurang bagus dari teman-teman kan ternyata bapak ibu guru mengatakan bagus. Nah itu termasuk ternyata nilai emosional bagi mereka. Untuk selanjutnya itu dia tidak menjadi down, menjadi rendah dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kalau rapotnya namanya belum sampai pembelajaran itu ya mungkin kalau dari sekolah asli, sekolah penggerak mungkin sudah dapat karena memang mereka menggunakannya, tapi kalau calon guru penggerak belum mendapatkannya. Jadi sama seperti Pak Derajat sama Putri sama belum tahu formatnya nilainya itu kayak apa belum diberikan. Sampai sekarang belum diberikan. Apa-apa yang bukan penting kowe melu 3M melu wis pokoke ngono. Kadang-kadang juga kita bingung. Makanya RPP-nya ternyata berbeda. Untuk RPP yang mengikuti ini nanti
pembelajaran RPP itu nanti berdiferensi kan muncul. Di RPP itu ada yang tadi yang kemampuan ini tuh nanti muncul di RPP. Itu sudah dia mulai pembelajaran ini seperti itu dimunculkan. Jadi kategori juga ada. Jadi pembelajaran yang seperti apa, media sosial seperti apa juga ada. Jadi malah tambah ya, berarti tambah menurut saya tambah tidak apa-apa. Padahal slogannya lebih dipermudah ya. Sekarang yang dipermudah itu serasa paham itu adalah caranya. Merdeka itu dalam CP-nya. Awalnya itu kan seperti CP dalam PP nomor 033 itu kan CP-nya fase A, fase B, fase C. Nah itu pemerintah itu awalnya hanya menginginkan kalau fase A itu kelas 1 sampai 2 yang penting terpenuhi semuanya. Juga tidak dijelaskan urut-urutannya pelajaran ini. Misalkan CP IPA kelas 1 yang ini kelas 2 ini tidak dijelaskan. Itu dari pemerintah terserah bapak ibu gurunya yang mudah dulu diberikan ke siswanya. Yang penting saat naik kelas 1 naik kelas 2 CP-nya itu sudah bisa semuanya. Jadi seperti itu. Namun setelah berjalan saya mendengar itu akhirnya tetap direvisi CP-nya kelas 1 ini, kelas 1 2 ini. Takutnya salah sasaran waktu tes soal. Nah itu yang menyebabkan susahnya. Itu makanya sebenarnya soalnya itu sekolah atau pendidikan yang memberi soal dengan adanya itu. Tapi jalannya kok ternyata di sini masih dari sana. Maka terus nanti ada soalnya yang dijajaki itu karena awalnya tidak mau mengikuti anjuran pemerintah dari awal. Dari akhirnya maka orang bilang pendidikan Indonesia kira barbar. Orang karena asli itu harusnya dikelola sekolah sendiri, satuan pendidikan sendiri, dikelola oleh pihak yang atas. Kemudian yang bawah tadi sesuai dengan anjuran capaiannya ini penting kelas 1, kelas 2 saya selesaikan ini semuanya, urut yang mana yang paling mudah saya lakukan, itu bebas dari dunia itu namanya merdeka mengajar. Itu merdeka itu terserah kita dulu mengelola nanti tetap boleh. Namun faktanya ada berjalan nanti seperti itu. Ya kita sudah itu ya itu kecerdasan. Begitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih sekali untuk yang lain. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup acara ini, mudah-mudahan bermanfaat, membawa kemanfaatan bagi kita, terlebih untuk peserta didik siswa kita maupun Indonesia yang lebih berbahagia. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang budaya positif, materi yang akan saya bagikan adalah tentang konsep kunci budaya positif yang meliputi adanya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di samping konsep-konsep kunci budaya positif juga akan belajar tentang penerapannya, ya. Penerapan budaya positif ini baik di kelas maupun di rumah, ya. Jadi nanti kita terapkan di sekolah maupun di rumah. Baik, konsep kunci budaya positif, ya. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, ya. Ya, ini diawali dari dulu pendidikan kita di masa penjajahan itu seperti apa, ya. Ternyata para perempuan dulu itu tidak boleh belajar, ya. Yang belajar itu umumnya orang-orang ini bangsawan, ya. Jadi orang rakyat jelata kebanyakan tidak bisa sekolah, ya. Kemudian dari itu berlanjut ke sistem pemerintahan Orde Baru, sistem pemerintahan Orde Lama, kemudian ke sistem pemerintahan Orde Baru, kemudian masa reformasi. Ya, perubahan paradigma seperti apa? Yaitu dalam memberikan pengetahuan, ya, dalam mentransformasi kepada siswa itu umumnya masih bersifat konvensional, ya, sifatnya masih konvensional. Artinya seringnya guru dalam membelajarkan ke siswa itu berupa ceramah, ya, ceramah satu arah. Umumnya siswa duduk manis atau pasif, duduk saja dengan mendengarkan, seperti itu. Ya, kemudian tidak hanya itu saja, dalam proses pembelajarannya pun selalu berpusat pada guru, atau disebut sebagai teacher center. Kemudian
harus diubah ya, harus menjadi berpusat pada siswa, learning center ya. Jadi perubahan paradigma itu kalau sekarang seperti itu. Jadi dulu teacher center, sekarang menjadi ini learning center ya, atau student center ya, berpusat pada siswa ya. Hal ini diharapkan untuk mampu mendorong siswa bisa terlibat secara aktif dalam pembangunan, dalam membangun pengetahuannya, dalam membangun sikapnya, dan dalam membangun perilakunya ya. Jadi kesemuanya ini pendidikan itu dipandang sebagai sarana untuk melahirkan insan-insan yang cerdas ya. Jadi harapannya dengan perubahan paradigma ini yang dari teacher center menjadi student center itu menjadikan siswa-siswa kita menjadi insan yang cerdas, insan yang kreatif, insan yang terampil, kemudian produktif, dan tentu harus berbudi pekerti luhur ya. Itu ya sesuai dengan yang sekarang ini profil pelajar Pancasila. Ya, konsep kunci budaya positif berikutnya adalah disiplin positif. Nah, tujuannya disiplin positif di sini adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga. Ya, kita ketahui motivasi itu ada 3 ya. Berikutnya yang seperti apa itu yang motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan meri diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai ya. Jadi ini kalau mereka sudah menginginkan dan mereka percaya, ini adalah merupakan bagian dari motivasi ketiga. Ini motivasi ketiga ini bagus sekali ya untuk menumbuhkan disiplin positif. Nah, motivasi intrinsik itu kalau datangnya dari dalam itu biasanya berdampak jangka panjang ya. Kalau motivasi disiplinnya positif ini datangnya internal dari intrinsik siswa, maka dampaknya tuh jangka panjang ya. Karena dia motivasinya ini tidak terpengaruh adanya hukuman ataupun hadiah. Jadi sudah bagus, sudah apa namanya, istilahnya mendarah daging, artinya sudah masuk ke dalam jiwanya. Jadi motivasinya itu dari dalam diri, tidak perlu dari luar. Ya, ini pasti akan berjangka panjang efeknya. Kemudian setelah seperti ini, maka akan menimbulkan atau menumbuhkan anak-anak siswa berperilaku baik ya, berperilaku baik dan tentu berlandaskan pada nilai kebajikan ya. Karena mereka semua itu pasti ingin menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai ya. Hal ini tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu yang mulia ya, seperti itu ya. Kalau sudah dari dalam intrinsik ya, berarti nanti maka akan nilai-nilai kebajikan ya, yang timbul dari dirinya, seperti itu. Ya, ini paling bagus sendiri pokoknya kalau datangnya motivasi intrinsik itu adalah bagus ya, tidak dari luar, karena sudah dari dalam sendiri. Nah, seperti itu ya. Ya, masih melanjutkan tentang disiplin positif ya. Itu kalau kita sering mendengar disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman ya. Padahal sesungguhnya berbeda ya. Berbeda karena belajar tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini itu tidak harus menggunakan hukuman ya. Kalau perlu itu dihilangkan sama sekali. Tidak perlu adanya hukuman karena tadi harapannya sudah timbulnya dari intrinsik ya. Nah, maka hal ini pun dikatakan oleh Bapak Pendirian kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa sesungguhnya di mana ada kemerdekaan, maka disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, jadi ada hubungannya. Kalau ada kemerdekaan, maka harus ada disiplin yang kuat. Ya, memang seperti itu. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri kannya, seperti tadi berhubungan dengan intrinsik ya, harus timbul dari dalam diri kita. Jangan sampai ada dari luar, karena kalau dari luar ya berarti nanti timbulnya ini. Maka yang mendisiplinkan kita adalah penguasa lain atau orang lain ya, ini namanya ekstrinsiknya. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini tulisan Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan 5 tahun 2013 pada halaman 470. Nah, itu ada tulisan dari beliau, Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Kita sebagai pendidik, kita semuanya sebagai guru, sebagai pendidik, tujuan utamanya adalah disiplin positif apa? Yaitu ini,
menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal, ya, kebajikan yang umum, sehingga timbulnya disiplin positif ini dari intrinsik, dari dalam dirinya, bukan ekstrinsik. Ya. Sekali lagi, tujuan dari penerapan disiplin positif ini adalah untuk membentuk murid kita berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab. Nah, ternyata hal pentingnya adalah mereka bisa menjadi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, itu yang penting seperti itu ya. Nah, berikutnya konsep kunci budaya positif adalah tentang motivasi perilaku manusia. Ya tadi ya, motivasi perilaku manusia itu ada 3 menurut Dian Gossen. Ya tadi motivasi yang 3 itu yang paling bagus. Disiplin positif tadi ya, karena datang dari intrinsik. Lalu apa saja sih motivasi perilaku manusia? Ada 3, yaitu ada 3 ini. Nah, yang pertama ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kadang-kadang kita atau siswa itu disiplin kenapa? Biar tidak hukum. Ya, itu yang pertama. Ini paling rendah ini tingkatan yang paling rendah sendiri. Jadi untuk tingkatan motivasi perilaku manusia, kalau yang posisi 1 ini itu adalah tingkat yang paling rendah, ya, motivasi yang paling rendah. Mengapa? Karena biasanya orang yang perilakunya ini hanya untuk menghindari hukuman saja atau ketidaknyamanan, ya, seperti itu. Lalu berikutnya, motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Kalau ini 1 tingkat lebih tinggi daripada yang pertama ini, untuk menghindari hukuman. Kalau ini sudah tidak hanya itu saja, tetapi ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan. Nah, seperti itu ya. Jadi ingin dipuji juga, nah, ingin dipuji oleh orang lain, ingin dianggap penting, ya, seperti. Nah, itu tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang ketiga, nah, ini tadi yang kita harapkan tadi ya, disiplin positif ya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri ya. Ini merupakan ya orang yang dengan motivasi ini itu maka dia akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ya, seperti itu ya. Mereka itu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini ya, yang mereka yakini seperti nanti ya, yang mereka hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut, ya, sesuai dengan instruknya tadi ya, dari dalam dirinya sendiri. Nah, motivasi ini akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal dari dalamnya. Nah, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia yang diungkapkan oleh Dian Gossen. Nah, seperti itu ya. Konsep kunci budaya positif berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, ini ya. Di dalam lingkaran ini, yang pertama pasti ingin bertahan hidup. Ya, ingin bertahan hidup, kemudian ingin kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup itu sering disebut sebagai survival ya. Survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti apa? Mendapatkan kesehatannya, mendapatkan rumah dan makanan ya. Juga kebutuhan biologisnya itu kebutuhan bertahan hidup ya. Kemudian kalau yang kasih sayang atau ingin rasa diterima itu meliputi kebutuhan koneksi sosial ya, kan kasih sayang maka berhubungan dengan orang lain ya, ini ya, diterima oleh orang lain maka berhubungan dengan koneksi sosial, termasuk di sini adalah untuk mendapatkan kasih sayang ya, dan juga menjadi bagian ini dari suatu kelompok ya, diakui menjadi bagian suatu kelompok, bisa terhubung dengan orang lain, orang banyak seperti ya, teman, keluarga, pekerjaan kantor dan seterusnya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu ya, menjadi kompeten misalnya. Karena penguasaan itu menjadi kompeten, menjadi terampil, sehingga akan diakui prestasi dan keterampilannya ya.
akhirnya akan meningkatkan harga dirinya, seperti itu ya. Jadi dengan demikian mereka akan diakui kemampuannya, kapabilitasnya ya. Maka kadang-kadang diminta untuk menjadi narasumber, untuk memberi pencerahan dan seterusnya. Ya, kebutuhan dasar manusia yang berikutnya ini tentang kebebasan ya. Ini ya, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ya, kebutuhan akan pilihan adalah tentu kebutuhan akan kemandirian, bebas, mandiri, harus bisa mandiri ya, otonomi, bisa mengendalikan dirinya sendiri ya, bahkan mengendalikan arah hidup seseorang, bebas ini ya. Anak-anak yang menginginkan pilihan ini mereka perlu banyak bergerak ya, kadang-kadang sering suka mencoba, pingin sesuatu ya, harus melakukan ini, melakukan itu dan seterusnya. Dan mereka dalam hal itu pastinya kebanyakannya inginnya adalah hal-hal yang baru, hal-hal yang menarik, hal-hal yang unik yang ingin mereka bisa mengetahui. Nah, seperti itu. Berikutnya kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu adalah kesenangan. Nah, kesenangan itu adalah untuk memiliki atau merasakan senang. Nah, ini berhubungan dengan jiwanya ya. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bertakwa. Nah, hidup itu harus senang ya, harus memiliki kenikmatan ya. Walaupun kadang-kadang sedih, tetapi tetap milihnya dapat yang senang-senang saja ya. Termasuk senang dalam apa? Senang dalam belajar ya. Siswa senang dalam belajar, maka kita sebagai guru harus memfasilitasinya. Gaya belajarnya mereka seperti apa? Kemudian sosial emosional mereka seperti apa, kita harus bisa memfasilitasinya sebagai guru ya, seperti itu. Nah, ini adalah kebutuhan kunci budaya positif tentang kebutuhan dasar manusia. 5-5-nya sudah kita terangkan di sini. Berikutnya adalah tentang 5 posisi kontrol restitusi. Nah, menurut ini Dr. William Glasser dibedakan menjadi 5. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer ya. Di antara kelima ini sebaiknya kita sebagai guru bisa ini. Nah, yang paling bagus adalah menjadi manajer. Kalau belum bisa menjadi manajer ya kita menggunakan pemantau dulu, seperti itu. Keterangannya seperti apa dari masing-masing posisi kontrol restitusi ini? Seperti ini ya. Kita perhatikan, hukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal, kata-kata ya. Kadang-kadang ini seperti ini, menunjuk-nunjuk ya, kamu itu, atau bahkan yang ekstrim membawa pentung ini, tongkat dipukulkan dan seterusnya, berupa hukuman fisik itu ya, seperti itu. Hasilnya apa biasanya kalau ya, biasanya murid nanti akan memiliki sifat mendendam. Nah, dia akan memiliki mendendam karena telah diperlakukan seperti itu oleh bapak ibu gurunya. Nah, secara gampangnya biasanya dia akan mencoret-coret bukunya, seperti itu ya. Kalau yang ekstrim, kadang-kadang siswa akan ini nyegat atau melihat motor atau kendaraan yang dimiliki oleh bapak ibu gurunya, kemudian akan digembesi ya, atau digores dan seterusnya. Itu ekstrimnya. Jadi jangan sekali-kali kita menggunakan penghukum. Mulai sekarang dihilangkan ya. Zaman sekarang sudah tidak memakai hukuman ya. Tidak usah, itu sudah tidak cocok zaman sekarang ya. Berikutnya posisi kontrol restitusi berikutnya adalah membuat rasa bersalah siswa ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuaranya lebih lembut. Nah, lebih lembut. Kemudian yang dia katakan, guru katakan biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, seperti itu. Dengan lembut sehingga siswa yang membuat kesalahan akan membuat bersalah, memiliki rasa bersalah. Maka hasilnya apa kalau dengan seperti ini? Maka murid akan merasa bersalah ya, ini ya, bersalah karena telah mengecewakan bapak ibu gurunya, telah berbuat yang tidak semestinya ya. Maka jangan sekali-kali kita membuat mereka bersalah ya, karena ini dapat menumpahkan rasa amarahnya ya. Kadang-kadang ini malah bisa menjadikan dia tidak berbahagia ya.
hatinya tidak bahagia, sehingga memiliki emosional yang tidak stabil, bisa meletus amarahnya setiap saat ini ya. Seperti itu. Kalau kita kontrol restitusi sebagai pembuat rasa bersalah. Kontrol restitusi berikutnya adalah yang ketiga, yaitu sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini ya pasti guru tidak akan menyakiti muridnya, tetapi hanya mengontrol melalui persuasif. Nah, persuasif ya. Biasanya yang diungkapkan, dikatakan oleh guru adalah seperti ini. Ayo bantulah demi bapak ya, ayo bantulah demi ibu ya, sekira seperti itu. Maka hasilnya apa kalau kita sebagai teman, guru sebagai teman, maka ya siswanya akan merasa senang ya. Maka siswanya akan senang. Kemudian ada sisi negatifnya tentu ya, yaitu murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Karena dia akan mengandalkan guru tersebut. Kalau dengan bapak guru A, saya seperti ini tidak nanti akan dibantu malah seperti itu. Ya, jadi mulai sekarang kita juga jangan terlalu menjadikan teman, karena nanti siswa tidak terlalu meremehkan. Paling tidak apa-apa seperti itu ya. Berikutnya kontrol restitusi berikutnya adalah sebagai pemantau. Ya, ini yang diharapkan. Minimal kita sebagai pemantau. Pemantau itu artinya mengawasi ya. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, siswa yang kita awasi ya, atas peraturan-peraturan yang ada ya. Kemudian dengan menggunakan sanksi, siswa atau guru itu dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid ya, seperti itu. Jadi kita sebagai pantau saja, sehingga kalau sebagai pemantau kata-kata yang diucapkan pada siswa adalah seperti ini. Anakku, muridku, peraturannya apa? Kamu lakukan itu ya. Jadi sambil mengingatkan ada peraturannya. Jadi kalau membuang sampah sembarangan, itu sudah ada peraturannya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Maka hasil dari pemantau apa? Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah. Nah, jadi tahu konsekuensinya. Kalau melakukan kesalahan tadi, ya dia akan, misal membuang sampah sembarangan tadi, dia akan mengambilnya lagi seperti itu ya. Seperti itu. Jadi dia akan tahu konsekuensinya, apa yang dilakukan, apa konsekuensinya, dia akan menjadi tahu. Ya, seperti itu bersifat pemantau. Ya, posisi kontrol restitusi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, ini yang terbaik di antara posisi kontrol yang ada ya. Harapannya kita sebagai manajer ya. Seperti apa manajer itu? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, ini ya, siswanya kalau melakukan sesuatu harus bertanggung jawab. Apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalau siswa ada masalah, kita memfasilitasi agar bisa atau memberi pencerahan atau memancing atau pemantik siswa dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yaitu sebagai seorang manajer itu seperti itu. Jadi ini akhirnya menjadi siswa berpikir kritis ya, karena bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Makanya ini yang kita harapkan, orang guru itu menjadi manajer ya. Nah, ini karena nanti seorang manajer berarti murid siswa kita juga akan diajak bisa menganalisis kebutuhan dirinya ya, maupun kebutuhan orang lain seperti itu. Sehingga yang sering dikatakan sebagai seorang manajer nih, apa yang kita yakini ya, segala sesuatunya harus kembali ke keyakinan kelas. Di awal pembelajaran, di awal pertemuan harus ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kemudian jadi keyakinan kelas. Yaitu keyakinan kelas itu berupa abstrak, namun dia harus dijalankan. Nah, itu seperti itu ya. Maka hasilnya apa? Hasilnya dengan posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya ya. Tentu guru akan membimbingnya ya. Yang jelas mereka bisa mencari jalan keluarnya. Nah, ini level yang tertinggi untuk posisi kontrol restitusi seperti itu.
Nah, konsep kunci budaya positif selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan itu apa tuh keyakinan ya ini? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Nah, itu adalah keyakinan. Jadi keyakinan itu bersifat abstrak ya, berbeda dengan peraturan yang sudah rinci, konkret, nyata. Kalau keyakinan itu abstrak, diyakini dari dalam diri ya, biasanya bersifat universal nih, bersifat universal umum ya, dan biasanya juga positif, ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak usah banyak-banyak sehingga biar mudah diingat oleh siswa kita, seperti itu ya. Dan tentunya harus dapat dilaksanakan, diterapkan di lingkungan siswa tersebut, seperti itu ya. Lalu apakah ada contohnya? Ya, ada contohnya. Contohnya ini. Kalau kelas 1, yang kelasnya seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu. Kalau kelas 5, kelas tinggi, kita menyarikan, membuatkan seperti ini. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Nanti kita tempel di dinding kelas biar mudah dibaca, mudah diingat, kemudian sebagai pengingat ya. Kemudian contoh keyakinan kelas yang lain seperti ini. Tugas guru itu tugasnya seperti apa? Seperti ini. Murid seperti apa? Seperti ini. Ya, ini juga akan mengingatkan kita semua di kelas ya. Seperti itu ya. Kemudian konsep kunci budaya positif berikutnya adalah segitiga restitusi, yaitu ada 3 langkah ya. Segitiga restitusi ada 3 langkah, yaitu ini: 1, menstabilkan identitas, 2, validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ya, seperti itu. Tujuannya apa sih segitiga restitusi ini? Yaitu untuk mengubah identitas anak dari orang yang menjadi sukses. Nah, restitusi itu contohnya melihat diri sendiri, bisa juga sebagai refleksi ya. Kalau dulu gagal, kedepannya harus menjadi sukses. Itu namanya segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru harus bisa menerapkan segitiga restitusi ini ya, biar nanti siswa-siswanya menjadi sukses kedepannya. Nah, itu mengaitkannya tadi yang terbaik posisi kontrol sebagai guru tadi ya. Ya, seperti ini. Kita lihat tabelnya seperti ini ya. Menstabilkan identitas ya, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang ya, biar stabil identitasnya ya, biar hatinya tenang dalam proses belajar maupun penyelesaian masalah agar bisa diselesaikan. Jangan digondur-gonduri ya, karena kita tahu nanti disadarkan pada siswa kita, memang setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak harus terlarut dalam kesalahannya, tapi nanti bisa memperbaikinya. Tuh. Kemudian yang kedua tadi adalah validasi tindakan yang salah ya. Nah, kalau ada siswa melakukan tindakan salah, maka kita menanyakannya adalah seperti ini. Alasannya apa kamu melakukan itu? Ya, sebagai contoh, di kelas kok ternyata dia misalkan si Ani kemudian menjambak si Siti ya. Mengapa kamu kok melakukan itu? Harus seperti itu. Nah, itu validasi tindakan salah itu bahwasanya itu sesungguhnya perbuatan itu salah, tidak boleh dilakukan ya. Ya, maka harus dipahamkan seperti itu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ya. Tadi harus dihubungkan dengan keyakinan kelas ya, yang telah disepakati bersama. Jadi akan menanyakan keyakinan biar dia akan ingat kembali, oh yang dilakukan itu salah ya, seperti itu ya. Itu nama rangkaian dari segitiga restitusi. Sekarang konsep budaya positif penerapannya itu di mana? Nah, penerapan diterapkan di kelas dan juga diterapkan di rumah. Ya, di kelas diterapkan, di rumah juga diterapkan. Nah, contohnya yang diterapkan di rumah yaitu ini ya. Sholat harus rajin, harus tepat waktu. Ini hubungannya sama kalau profil Pancasila, keimanan dan ketakwaan. Di rumah harus belajar selalu. Tugas PR harus dikerjakan. Ya, budaya positif itu belajar harus dikerjakan. Kemudian untuk
menjaga lingkungan di rumah, ikut membantu ibunya menanam tanaman, menyaring tanaman, menjaga, merawat, memupuknya. Tadi kalau di sekolah seperti apa tadi? Ingat ya? Ini tadi kalau di sekolah belum diterapkan di sekolah, penerapannya adalah ini, berdoa. Setiap hari pagi kan kalian pasti berdoa sama Husna ya. Berdoa sebelum pembelajaran, berdoa setelah pembelajaran selesai. Ini harus, ini wajib nih ya. Kemudian ini adalah gotong royong. Gotong royong itu dilakukan saat piket kelas, gotong royong. Membersihkan lapangan, halaman sekolah, gotong royong. Ya segala sesuatu harus dilakukan dengan gotong royong. Kerja kelompok, gotong royong. Misalnya ada tugas project itu juga harus gotong royong. Nanti biar cepat selesai. Karena segala sesuatu dilakukan dengan gotong royong, maka akan lebih cepat selesai, akan lebih mudah selesai, akan lebih mudah dikerjakan. Kemudian ini adalah disiplin. Nah, upacara bendera itu menunjukkan kedisiplinan siswa ya. Itu budaya positif semuanya ya. Itu yang bisa dilakukan di sekolah. Kalau ini tadi di rumah. Berikutnya kita berikan contoh YouTube-nya ya ini ya. Ini dari YouTube-nya nih ya, disiplin. Ini kita karena koneksinya pas tidak bagus tidak keluar ya. Nanti ada. Kalau pas bagus nanti akan keluar teman-teman ya. Itu tentang disiplin upacara bendera. Harus disiplin. Nah ini adalah contoh tentang disiplin gotong royong, membersihkan halaman sekolah ya. Kemudian berikutnya adalah ini contoh tentang budaya positif cuci tangan ya. Cuci tangan dilakukan di kelas ya, di rumah iya. Ini juga ada YouTube-nya. Minta maaf ini karena pas jaringannya lelet jadi tidak keluar. Ya, itu teman-teman ya. Konsep kunci budaya positif dan penerapannya kaitannya dengan budaya positif yang kita kembangkan di sekolah, di rumah. Ya, mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan dengan sepenuh hati dari dalam, dari intrinsik, dari internal, sehingga akan memberi kemanfaatan, keberlanjutan yang luar biasa. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.